Oke, selamat datang kembali ya di video lanjutan yang kemarin, yaitu integral lipat 2. Nah, sekarang kita akan coba membahas lebih dalam lagi, yaitu perubahan urutan pengintegralan pada ILD, integral lipat 2, by Himatika Unair dan Cuber. Oke, um, yang pertama adalah tentu saja ILD pada persegi panjang ya yang kemarin. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, ada integral CD, integral C sampai D, integral A sampai B, fxy dx dy. Nah, kalau misalkan pada persegi panjang ya, dan ini kan sifatnya konstan semua nih batasannya. Ini bentuk integral ini bisa kita ubah menjadi ini, fxy-nya keluar bisa, integral dari ini, habis itu integral dari ini juga bisa. Nah, atau bisa kita susun kembali lagi menjadi seperti ini, gitu ya. Jadi kayak ini kan C sampai D duluan, dan ini A sampai B duluan. Nah, nanti urutannya berubah nih. Awalnya dxd jadi ddx. Kenapa kok bisa dibuat menjadi seperti ini? Karena sejatinya adalah kita mengalihkan kalau misalkan kita lihat ini kan dx ya, dx itu kan lebar kemarin kan, dy itu kan tinggi, panjang, ini kan dx kan panjang, dy itu lebar. Nah, fx-nya kan tinggi, sama aja kan artinya luas alas kali tinggi itu volume. Nah, kalau di dalam, kalau alasnya masih persegi panjang atau daerah integrasinya masih berupa persegi panjang, itu masih masih bisa diginiin ya, dan kita bisa merubahnya menjadi seperti ini. Gampang, gak ada masalah. Dan ini contoh soalnya, ekspresikan bentuk lain dari ini. Jadi kalau misalnya kita punya um, ini ya, integral 0 sampai 2, integral 0 sampai 4, xy dy dx. Tentu saja ini bisa kita tulis begini nih. Kita bisa pecah kayak tadi ini, integral 0 sampai 2 dx, ini seperti ini, lalu dikalikan lagi ke dalamnya nih, seperti ini ya. Daerah pengintegralan tentu saja yang ini. Sejatinya kayak gini nih gitu ya. Oke. Um, kita lihat nih, ILD bukan persegi panjang nih. Yang pertama adalah kita punya integral atas daerah R, fx dA. R ini yaitu ini sejajar dengan sumbu Y, artinya ini adalah Y sederhana, berarti yang berjalan tuh X-nya, A sampai B. Kalau ini X sederhana berarti yang jalan nanti Y-nya, C sampai D gitu ya. Integral ini itu kan bisa kita ekspresikan sebagai integral A sampai B duluan. Intinya gini, ya konstanta adalah yang paling luar. Kalau misalkan variabel ada variabelnya, batasannya itu berarti dia integral yang ada di dalam ini. Nah, integral A sampai B lalu di integral U1x sampai U2x fx dx. Selanjutnya adalah yang ini nih, integral C sampai D, V1y sampai V2y fx dx. Ini adalah suatu perubahan urutan pengintegralan yang dimana nanti sebenarnya si integral double integral atas daerah r fx dA ini sama dengan ini gitu. Jadi nilainya itu harus sama meskipun batasannya berbeda dan urutan pengintegralan pun berbeda. By the way, kayaknya saya ada yang salah di sini, harusnya yang ini ya, yang ini harusnya dx dy ya, maaf. Nah, ini adalah contoh soal yang bukan pada persegi panjang, yaitu hitunglah ini. Nah, kalau kalian perhatiin di sini kan ada fungsi dalam mi masihan ya, berarti ini pasti bentuknya bukan persegi panjang karena ada yang bukan konstanta di batasan integralnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita tinjau darah D-nya itu yang ini ya, darah D itu yang ini sampai sini. Pokoknya intinya yang dibatasi oleh kedua kurva. Kalau kita lihat ini itu bisa kita tulis sebagai ini. Jadi x-nya itu antara akar 3y sampai 2 ini. Y-nya dari 0 sampai 8 nih. Tentu saja ini menggunakan bias X sederhana karena Y-nya itu yang berjalan. Um, sorry, iya ya. Jadi gini, ini menggunakan X sederhana karena dia sejajar sama sumbu X, ya kan? Biasanya sejajar dengan sumbu X dan juga Y-nya itu yang berjalan yang dari 0 sampai 8. Berarti biasa tidur kayak gini, sejajar dengan sumbu sejajar dengan sumbu X. Yang ini kan, biasanya kan ini kan X-nya dari
dari akar 3Y ini sampai 2 kan. Ini graf yang akar 3Y, yang ini graf yang X sama dengan 2. Y-nya dari 0 sampai 8 nih gitu. Nah, dan ini juga bisa kita nyatakan sebagai bias yang seperti ini gitu ya, di gambar 2 ini. Yang berdiri, artinya yang berjalan adalah Y-nya. Yang berjalan adalah X-nya, berarti 0 sampai 2 di sini. Untuk Y-nya itu atas kurang bawah, yaitu X pangkat 3 nih, di bawah dikurang sama 0 ya, yang di posisi kan. Ini kan Y sama dengan 0 kan. Sehingga berubah menjadi seperti ini gitu. Dan akhirnya integral ini kita hitung dan sama dengan sini seperempat pangkat 16 min 1. Ini integral biasa aja ya, gak ribet kok. Nah, kita masuk ke dalam penggunaan integral lipat 2. Yang pertama adalah massa jenis atau density dan massa. Yang pertama ini kalau kita lihat itu kan ada gambar daerah D yang tak beraturan ya, artinya daerah yang suatu lamina gitu ya. Misalkan di sini ada titik X, Y, massa jenis itu adalah limit dari delta M per delta A. Artinya ini kan rumus yang sudah lama kita kenal ya, rho itu sama dengan M per A. Lalu di sini kalau misalnya kita potong-potong jadi sebanyak bias gitu ya, itu M itu akan mendekati ini nih. Kalau delta-nya kalau misalkan persamaan ini aku kalikan dengan delta A, maka kurang lebih seperti ini. M itu aproksimasi atau mendekati dengan ini nih, sigma dari I sama dengan 1 sampai K, J sama dengan 1 sampai L, rho X I J star, Y I J star kali delta A. Ini adalah aproksimasinya. Kalau misalkan si K sama L ini menuju tak hingga, maka menjadilah integral atas daerah D, rho X-nya dA gitu ya. Nah, muatan listrik nih. Si bentuk sigma X ini kerapatan muatan listrik pada titik XY pada suatu daerah D. Total muatan listrik pada daerah D itu didefinisikan sebagai integral ini, integral double integral ini atas daerah D, sigma XY dA. Contoh soalnya, muatan listrik didistribusikan di atas cakram X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang dari itu sama dengan 1. Artinya ini maksudnya ini soalnya adalah di dalam cakram gitu ya, di dalam cakram lingkaran. Cakram ini kan sama lingkaran, karena dia kurang dari atau sama dengan berarti dia cakram gitu ya. Dan kerapatan muatan pada titik X adalah ini nih, sigma X sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, tentukan total muatan listrik pada cakram tersebut. Ini kita ambil biasnya. Langsung aja berarti ya. Ini Q itu kan tadi kan kita definisikan sebagai integral atas daerah D, sigma XY dA. Kita punya daerah D-nya tentu saja dia pakai polar ya, biar lebih mudah, yaitu R-nya itu sebesar 1 dan tetanya dari 0 sampai pi 2, sampai 2pi. Lalu dimasukin ke dalam integralnya. Ini kan fungsi sigma X ini kan akar dari ini ya. Kita tahu bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana R kuadrat diakarin nanti kan hasilnya R. Berarti di sini R dikali dengan transformasi dA ke polar koordinat, yaitu R dr d theta gitu ya. Lalu d theta-nya kita punya batasnya 0 sampai 2pi dan R-nya 0 sampai pi. Sehingga diperoleh seperti ini dan diperoleh muatannya sebesar 2pi per 3. Oke, sebab selanjutnya adalah momen dan pusat massa. Yang pertama adalah momen terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Lalu ada pusat massa. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Kalau misalkan dia mx, berarti nanti ini adalah konsepnya ya. Mungkin ini agak sedikit lebih sulit untuk dipahami. Mungkin kalian bisa baca bukunya sendiri yang ada di Stewart atau literatur lainnya. Mungkin saya langsung memberikan hasilnya aja, yaitu mx itu sama dengan y itu jarak dari lamina tersebut ke sumbu x gitu ya. Berarti kan sejauh y gitu ya. Berarti integral D atas daerah D y rho x y dA. Untuk yang y kebalikannya. Kalau misalkan y berarti dikalikan dengan x di sini. Lalu pusat massanya kita punya koordinat. Oke, sebelumnya adalah x bar, y bar ini adalah pusat massa gitu ya. Nah, cara mencari x bar itu ada rumusnya. Momen terhadap x dibagi dengan m, itu ini. Dan kalau misalnya kita mencari x barnya, berarti momen y terhadap m ini, dan y barnya adalah momen x terhadap m.
cukup jelas ya bahwa di sini kalau momen terhadap sumbu X berarti dikalikan dengan Y. Kalau koordinat dari pusat massa titik koordinat ini X bar sama dengan M-nya per M, artinya per M dikali dengan integral X. Jadi di sini jadinya X juga tuh ujung-ujungnya. Di sini Y bar berarti jadinya dikalikan dengan Y di sini, di mana massa M itu adalah massa yang diberikan sebagai ini, yaitu M itu adalah integral yang di awal tadi ya, rho XY dA gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal lagi. Itu massa dan pusat massa pada lamina yang menempati daerah D. D dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan Y kuadrat dengan fungsi kerapatannya rho XY sama dengan akar X. Daerah yang dimaksud adalah ini adalah daerah D-nya, yaitu kita bisa nyatakan sebagai suatu himpunan pasangan urut XY. X itu terletak dari 0 sampai 1, Y-nya dari X kuadrat, yang ini ya, sampai akar X, berarti yang ini. M-nya itu adalah double integral atas daerah D yang ini, rho X-nya dA. Masukin batas-batasnya, 0 X-nya itu 0 sampai 1, Y-nya itu X kuadrat sampai akar X. Diperoleh hasilnya M sama dengan 3/14. Kalau misalkan ada jawabannya, di perhitungan ada yang salah, silakan komen ya. Dan kita akan mencari X bar dan Y bar. Ini X bar ya. X bar itu adalah rumusnya 1/M. M ini yang kita hitung di awal, yang barusan kita hitung. Dan Y bar adalah 1/M juga, dikalikan dengan ini. Dan kalau kita tuju X bar dulu ya. X bar adalah 1/M dari si momen gaya pada terhadap sumbu Y. Ini berarti kan tinggal dikalikan aja kan. Lalu yang ini 1/M dikalikan dengan momen terhadap sumbu ini momen terhadap sumbu X, dan ini momen terhadap sumbu Y. Dihitung, diperoleh untuk yang X barnya adalah 28/55 dan Y barnya adalah 14/27. Artinya pusat massa dari suatu lamina ini adalah di titik 28/55,14/27, atau sekitar di sini nih gambarnya. Ya, ini kan bidangnya apa ya? Di sini kan seperti kayak lebih gendut ya. Di sini kan kecil nih. Berarti kayak kurang lebih di sini nih adalah pusat massanya gitu ya. Oke, kita masuk ke sebab yang terakhir, yaitu momen inersia. Momen inersia terhadap sumbu X adalah sama konsepnya dengan yang tadi ya. Jadi kalau misalkan yang momen tadi kan, kalau untuk yang X dikali dengan Y. Kalau momen inersia artinya di Y-nya itu dikuadratin nih. Sama dengan ini juga, berarti X-nya dikuadratin, bedanya itu doang. Momen inersia kutub itu adalah I0. I0 itu adalah jumlahan dari momen inersia terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, yaitu integral atas daerah D. Ya tinggal jumlahkan aja berarti, karena ini sama semua, yang membedakan hanya Y kuadrat dengan X kuadrat, berarti bisa digabung seperti ini, rho XY dA gitu ya. Contoh soalnya, carilah momen inersia IX, IY, dan I0 yang dibatasi oleh cakram ini dengan fungsi kerapatan KY. K itu adalah suatu konstanta positif, suatu konstanta intinya. Oke, berikut adalah gambar cakram yang dimaksud, dan tentu saja daerah pengintegralannya itu adalah R yang sama dengan 1, dari 0 sampai 1, dan θ-nya dari 0 sampai 2pi. Untuk I0 sendiri kita tahu bahwa I0 itu adalah IX ditambah Y kan di awal tadi. Maka kita akan mencari I0-nya dulu nih. I0-nya adalah sama dengan integral D X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 0 XY dA. Dengan sedikit transformasi ke polar koordinat, maka ini akan bertransformasi menjadi R kuadrat di sini. Lalu rho XY adalah K dan Y-nya adalah R sin theta. dA-nya berubah menjadi RdR d theta di sini. Lakukan sedikit perhitungan, akan diperoleh hasilnya adalah min K/4. Karena min K/4 sama dengan I0 dan IX sama IY-nya ini adalah simetri, ya nggak sih? Ini kan simetri kan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Maka I0 sama dengan IX plus IY dengan catatan IX sama dengan IY. Berarti karena IX sama dengan IY, berarti IX-nya sama dengan min K/4 dibagi dengan 2, atau min K/8, dan IY-nya juga min K/8 gitu ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa kalian ajukan ke komen atau bisa PC saya. Ya, kalian bisa hubungi saya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Oke, selamat belajar.